Di Serang, Banten, ratusan warga di 3 desa kecamatan Tirtayasa harus mengkonsumsi air kotor. Sementara berlangsung, krisis air bersih terasa kian parah. Seperti yang terlihat minggu pagi tadi, warga Purwakarta terpaksa menggunakan air kubangan untuk kebutuhan harian karena sumur lama kering. Selamat siang pemirsa, saya Muhammad Gavin Alfarizi kembali hadir menemani Anda dalam berita siang hari ini. Pemirsa, kondisi air bersih yang tercemar menjadi persoalan serius yang kini dihadapi sejumlah warga. Air yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar justru berubah keruh dan tidak layak digunakan sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Untuk mengetahui kondisi terkini di lapangan, rekan kami, Gavin, telah melakukan wawancara langsung dengan salah satu warga yang terdampak. Berikut laporan selengkapnya. Terima kasih Gavin. Pemirsa, saat ini saya berada langsung di lokasi yang terdampak masalah air kotor. Dari pantauan kami, kondisi air di wilayah ini tampak keruh dan tidak layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk mengetahui lebih jelas dampak yang dirasakan warga, di dekat saya telah hadir salah satu warga yang mengalami langsung kondisi ini. Mari kita tanya. Permisi Bapak, Ya, kenapa Bapak? apa boleh saya wawancarai? Boleh. Oke, dengan Bapak siapa? Dengan saya sendiri Bapak Dandi Darmawan. Kami dari Kompas TV, boleh nanya-nanya tentang air kotor ya Boleh, di rumah boleh. Bapak? Oke, pertama, gimana kualitas air di rumah Bapak ya? Kualitas air di rumah saya ya, airnya sih kotor ya. Warnanya berbeda warna, terus agak sedikit berbau gitu. Bapak punya anak nggak kira? Saya kebetulan saya belum punya, saya baru menikah. Kira-kira berdampak nggak sih air kotor di rumah Bapak buat kesehatan Bapak nih atau istri Bapak? Sangat berdampak sih ya bagi kesehatan, karena kan air kotor tuh kan tidak bersih ya, apalagi bau tuh. Ah, Eh, Oke. Terus apa Bapak juga mengkonsumsi air pam? Kebetulan saya mengkonsumsi air pump. Air pump kan karena kualitasnya sudah cukup terjamin ya, bersih, aman, dan udah. Oke. Dan untuk keperluan apa saja Bapak menggunakan air pam? Nah, kebetulan air pump di rumah saya pakai tujuannya untuk mandi, untuk mungkin kalau mau masak, minum kopi gitu, saya rebus dulu airnya, terus sama mencuci peralatan rumah saya, gitu, mencuci piring dan lain-lain. Oh, oke. Jadi untuk kebutuhan rumah tangga ya? Iya betul. Dan pernahkah Bapak mengalami kekeringan di wilayah Bapak saat ini peninggaran? Sejauh ini untuk kekeringan saya belum pernah mengalami kekeringan ya di wilayah saya. Oke, baik. Dan gimana sih cara melestarikan sumber daya air? Kalau menurut saya untuk melestarikan sumber daya air, yang pertama ya tidak boros ya dalam penggunaan air. Terus Oke. yang kedua mungkin bisa dengan melakukan pencegahan seperti tidak buang sampah mungkin ya sembarangan ke sumber air. Terus yang ketiga mungkin bisa menanam pohon agar terjadi resapan air gitu, agar dapat ada cadangan air lah gitu. Baik Bapak, terima kasih Ya. sudah bersedia diwawancarai. Ya, terima kasih Bapak ya. Iya. Pemirsa, kondisi air kotor ini masih menjadi perhatian serius dan diharapkan pihak berwenang segera mengambil langkah cepat agar kondisi ini tidak semakin memburuk dan kebutuhan air bersih warga dapat segera terpenuhi. Kembali ke studio.
Terima kasih Gavin atas laporan Anda. Pemirsa, permasalahan air kotor ini menjadi pengingat bagi kita semua akan pentingnya pengelolaan sumber daya air yang baik dan berkelanjutan. Diharapkan pihak terkait dapat segera mengambil langkah konkret agar kebutuhan bersih masyarakat dapat terpenuhi dengan layak. Saya Gavin undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat melanjutkan aktivitas.